Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aditya Fauzi, NIM 22851300005, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4 dari kelas A. Ingin mempresentasikan terkait materi yang pertama, yaitu tentang dari buku Rekonstruksi Al-Quran dan juga buku The History of the Quranic atau Sejarah Teks Al-Quran. Yang mana untuk pembahasan yang pertama ini dari bab untuk yang buku History of Al-Quranic sendirinya itu dari bab 1 sampai 4, dan untuk rekonstruksi sejarah Al-Quran dari bab 1 sampai 3. Dan saya akan mulai dari buku tentang sejarah teks Al-Quran dulu, atau The History of Quranic Text. Itu ada tentang bab yang pertama itu sekilas tentang sejarah Islam di masa silam dari bagian Arab pra-Islam. Yang pertama itu ada dari kondisi geopolitik, di mana Arab sendiri itu letaknya itu berdekatan dengan persimpangan tiga benua, di mana semenanjung Arab menjadi dunia yang paling mudah dikenal di alam ini, yang mana dibatasi di Laut Merah itu di sebelah baratnya, kemudian di timur itu ada Teluk Persia, kemudian di selatan ada Laut India, dan juga di utaranya itu ada Suria dan Mesopotamia. Semenanjung Arab itu dihuni sejak hari-hari pertama itu dalam catatan sejarah. Itu ada penduduk Teluk Persia, di mana itu mereka itu membangun negara perkotaan atau city states di abad ketiga sebelum Masehi, di mana nantinya itu mereka itu akan berkembang dan jadi cikal bakal dari suku bangsa Semit. Dimana suku bangsa Semit ini itu nantinya akan melahirkan Babilonia. Suku Semit itu mencakup Babilonia, semenanjung Arab, kemudian ada dari Afrika, Amuru, Armenia, kemudian ada juga yang mengatakan sampai Eropa. Kemudian terkait sejarahnya sendiri, sejarah Arab itu kan, sejarah adanya kota negara Arab. Yang pertama itu cikal bakalnya itu ada dari kota Mekah sendiri, di mana kota Mekah itu yang sebelumnya menjadi pusat perkotaan bangsa Arab sekarang itu tadinya hanya sekedar tanah lapang tandus, di mana itu hanya gersang, kemudian sukar untuk tumbuh tanaman dan lain sebagainya. Namun ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah bahwasanya untuk meninggalkan Siti Sarah dan juga anaknya yang baru lahir, yaitu Nabi Ismail, untuk ditinggalkan di daerah itu, di daerah Mekah. Yang mana nantinya mukjizat Nabi Ismail yang pertama itu turun, yaitu terkait munculnya sumber mata air Zam-Zam itu dari hantaman kaki Nabi Ismail ke tanah, sehingga memunculkan yang awalnya itu hanya cukup untuk Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, kemudian terus keluar hingga cukup memenuhi untuk sebuah kota di diri. Ya, tadi terkait itu untuk yang masalah cikal bakal kota Mekah. Nantinya juga ketika Nabi Ismail sudah dewasa, dia itu akan bersama dengan ayahnya itu Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah, yang mana nanti Ka'bah ini dijaga turun-temurun oleh kabilah-kabilah yang ada di kota Mekah itu sendiri, yang mana mungkin yang paling ketika sebelum Nabi itu lahir itu dipegang oleh suku Quraisy sendiri. Untuk kabilah pertama yang tinggal di kota Mekah itu ada dari kabilah Juhum, yang mana nantinya itu akan mulai berdatangan kabilah-kabilah yang lain untuk membangun kota Mekah, seperti itu. Kemudian ratusan tahun itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad sendiri itu dikenal seorang yang amat cerdas, kemudian perkasa dan memiliki kemampuan administrasi yang tinggi, gitu kan, yang bernama Qusay, di mana dia itu termasuk jajaran pentas politik di kota Mekah. Mengambil faedah dari kepentingan Bizantium di kota Mekah waktu itu, ia meminta pertolongan mereka dalam menguasai kota Mekah dengan mengesampingkan pengaruh Bizantium dengan tidak menghiraukan kepentingan mereka. Kemudian Qusay itu menikah dengan anak dari kepala suku Khuzai, yaitu Hubah binti Hulail, yang mana ketika itu gak lama kemudian pemimpin suku Khuzai itu meninggal dan Qusay mengambil alih kepemimpinan, sehingga pemeliharaan kota Mekah itu tertuju hanya untuk anak-anak keturunannya, itu kabilah Quraisy nantinya. Kemudian kondisi keagamaan di Jazirah Arab sendiri itu menjelang masa kenabian Muhammad ya. Jazirah Arab itu tidak terlalu merasa akrab tentang reformasi keagamaan sejak berabad-abad gitu. Penyembahan patung berhala tetap tak diusik gitu. Baik pada masa kehadiran permukiman kaum Yahudi maupun upaya kristenisasi yang muncul dari Syria dan Mesir. William Muir dalam bukunya The Life of Muhammad beralasan bahwa kehadiran kaum Yahudi itu, atau keberadaan mereka itu membantu menetralisir tersebarnya ajaran Injil melalui dua tahap. Yang pertama itu memperkuat diri sendiri di sebelah utara perbatasan Arab, dan yang kedua itu para penyembah berhala bangsa Arab telah melakukan kompromi dengan agama Yahudi dalam memasukkan cerita legendaris guna menghabisi permintaan aneh-aneh agama Kristen. Dari sejarah Islam gitu kan, kita akan melihat jejak risalah Nabi Muhammad, sifat dan kaitannya dengan ajaran para nabi terdahulu. Allah itu menciptakan umat manusia dengan satu tujuan, agar menghambakan diri kepadanya. Meskipun ia tidak terlalu memperdulikan masalah hal itu karena ia nggak butuh juga. Tata cara penyembahan tidak disertakan pada individu, namun secara eksplisit dijelaskan oleh para nabi dan rasul, melihat bahwa semua rasul memiliki tugas dari pencipta yang sama, inti risalah tetap sama saja, hanya berbeda penjelasan praktis yang mengalami perubahan. Kemudian tentang bagaimana pengajaran Al-Quran oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Tak ada bukti bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah belajar menulis ataupun tentang seni-seni membaca dan lain-lain, seperti orang pada umumnya, dan itu berlaku hingga Nabi itu menghapuskan nafas terakhirnya. Jadi memang benar-benar Nabi itu tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Maka dari itu Al-Quran benar-benar terjaga tentang keaslian dan kesucian. Cuma dari wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad itu memberi isyarat bukan masalah buta huruf atau apanya ya, melainkan itu tentang pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Nabi Muhammad itu menceritakan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam mengembangkan pendidikan, manfaat serta imbalan para pelajar, dan juga sanksi bagi para pengekang ilmu pendidikan. Kemudian ada zaman bagaimana
pengajaran Al-Quran sendiri. Itu ada periode Mekah dan periode Madinah. Dimana untuk periode Mekah dan Madinah itu sebenarnya sistem pengajarannya sama saja. Ada yang dari sahabat dan juga ada yang dari Nabi itu sendiri. Mulai dari Nabi sendiri itu dia lebih ke langsung apa sih bahasanya, talaki, langsung dari mulut ke mulut, meng-share hafalan, meng-share penjelasan secara terperinci. Jadi benar-benar Al-Qur'annya itu dari Rasul untuk para sahabat yang mendengarkan. Kemudian dijelaskan juga ketika para sahabat itu tidak paham dan makanya mereka bertanya untuk meminta penjelasan lebih dalam, entah itu penjelasan secara langsung dari Nabi Muhammad ataupun berdasarkan hadis-hadis gitu. Kemudian yang dari sahabat itu cara penyampaian pengajaran Al-Qur'annya itu lewat riwayah, di mana itu bisa berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka tulis ataupun apa yang ada dalam hadis sendiri, seperti itu. Nah selanjutnya itu ada dari buku tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran. Nah itu akan membahas 3 bab juga kan. Yang mana bab pertama itu tentang latar kesejarahan. Untuk situasi politik sendiri itu nggak akan jauh beda penjelasannya dari materi yang sebelumnya. Paling tambahannya itu hanya ada dari bahwasanya di masa itu ketika abad ke-7 ataupun abad sekitar abad ke-6 abad ke-7 itu ada perebutan kekuasaan untuk merebutkan wilayah Arab itu sendiri, yaitu dari Persia dan juga Bizantium. Perebutannya mereka itu upayanya itu dengan pendekatan terhadap negara-negara kecil di sana atau dari kabilah-kabilah yang ada untuk saling diadu domba untuk saling memberikan pengaruh mereka masing-masing di sana. Kemudian pada penghujung abad ke-6 gitu kan, para pedagang besar kota Mekah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Kafilah-kafilah dagang yang biasanya pergi ke selatan di musim dingin dan ke utara musim panas itu, rute ke selatannya adalah ke Yaman, tapi biasanya diperluas juga ke Abisinia, sementara rute utaranya itu ke Syria gitu. Perdagangan dan urusan-urusan finansial yang berkaitan yang bertalian dengan menjanjikan satu-satunya penghasilan bagi penduduk kota Mekah. Bahkan secara ekonomis hampir setiap orang menaruh minat yang besar pada kafilah-kafilah dagang. Supremasi kaum Quraisy di dunia perniagaan dalam kenyataannya memiliki fondasi yang religius. Mereka berdiam di dalam suatu kawasan yang dipandang suci seluruh suku Arab. Suku-suku ini bahkan dalam meregang nyawa mempertahankan gagasan tentang kesucian Mekah gitu. Terus juga mereka itu sebagai seorang penjaga dari Ka'bah itu sendiri. Dan mereka itu juga mempunyai tugas untuk melindungi. Terkadang ada orang-orang gitu kan atau kabilah-kabilah dagang yang menyewa jasa dari suku Quraisy karena terkenal supremasinya itu, sehingga banyak kabilah-kabilah atau suku-suku yang lain itu takut kepada suku Quraisy, sehingga menyewa jasa mereka untuk menjaga mereka entah itu selama di kota Mekah ataupun selama perjalanan ke manapun mereka gitu. Terus untuk kehidupan Kanjeng Nabi sendiri gitu kan, beliau itu lahir dari keluarga Bani Hashim. Ayahnya itu adalah Abdullah dan ibunya itu ada Siti Aminah. Dimana ayahnya sendiri itu, Nabi Muhammad sendiri itu yatim semenjak di kandungan ibunya sekitar usia 2 bulan. Kemudian ditinggal ibunya kisaran usia 6 tahun. Dan dia ditinggal kakeknya yang menjaga dia gitu, ketika usia 8 tahun. Jadi mulai pengaruh Nabi Muhammad sendiri itu di kalangan suku Quraisy itu sedikit berkurang gitu, sehingga tidak terlalu memiliki kekuasaan yang penuh terhadap suku Quraisy atau suku asli dia. Dan ketika remaja dia ikut pamannya untuk berdagang, jadi sekadar ikut berdagang saja. Kemudian hingga usia umur sekitar 20 tahun Nabi Muhammad sendiri itu ikut berdagang gitu, menjalankan misi dagang dari seorang saudagar janda yang kaya raya itu Siti Khadijah. Dan ketika mengetahui bagaimana hasil dagangan dari Rasulullah gitu, Siti Khadijah itu tertarik dari Rasulullah hingga ketika umur 25 tahun Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad itu begitu tersohor lah karena terkenal dengan al-aminnya, terkenal dengan jujurnya, sehingga banyak orang yang suka kepadanya. Lagi dengan background dia yang seorang suku Quraisy, walaupun Nabi Muhammad itu tidak terkenal sebagai suku Quraisy yang sebagaimana mestinya, karena Nabi Muhammad punya sifat yang lemah lembut, berbeda dengan suku Quraisy yang sangat keras dan tegas gitu wataknya. Selama kurang lebih 15 tahun sebelum masa pengangkatan beliau menjadi nabi, ya orang-orang begitu mencintai Nabi Muhammad karena sikap dan sifat dia yang begitu baik dan menenangkan. Hingga ketika Nabi Muhammad itu mulai menjadi nabi, dengan sebelum tanda-tandanya itu dia menyendiri di Gua Hira, dan ketika mendapat wahyu dia mulai dikecam oleh banyak orang karena dianggap penipu, pendongeng, penyihir dan lain sebagainya. Hanya segelintir orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad lah, ajaran Nabi Muhammad. Yang pertama itu jelas istrinya, kemudian ada dari kalangan orang terdekatnya, dan ya awalnya masih aman-aman saja ketika untuk berdakwah, walaupun masih terbilang sembunyi-sembunyi. Namun ketika pengaruh dia di suku Quraisy sudah mulai hilang, itu mulai wafatnya paman dia yang tadi memegang kekuasaan dan melindungi dia, barulah Nabi Muhammad merasa ancaman yang bertubi-tubi dari suku Quraisy itu sendiri, sehingga memutuskan untuk hijrah ke Madinah dan mulai mendakwahkan Islam secara terang-terangan di kota Madinah, bahkan sampai memerangi suku Quraisy itu sendiri dalam misi penaklukan kota Mekah. Kemudian ada asal-usul Al-Quran itu kan. Yang pertama itu ada derivasi dan sinonim, yang mana Al-Quran itu punya banyak kata sinonim ya, seperti qira'a, terus yang artinya membaca gitu kan, dengan demikian Al-Quran itu bisa diartikan sebagai bacaan. Kemudian ada korona, atau menggabungkan atau mengumpulkan, sehingga Al-Quran bisa didefinisikan sebagai sesuatu yang dikumpulkan. Kemudian ada dari kata-kata yang lain seperti hikmah dan tangzil. Juga ada dari Al-Furqan sebagai nama lain dari Al-Quran itu sendiri. Nah selanjutnya itu ada tentang kronologi pewahyuan Al-Quran gitu.
terdapat sejumlah riwayat aransemen kronologis surat-surat Al-Quran yang relatif cukup lengkap. Ya. Riwayat-riwayat ini tuh berupaya mengungkapkan secara runtut pewahyuan bagian-bagian Al-Quran, mulai dari pewahyuan pertama sampai ke masa menjelang Nabi hijrah ke Madinah, ataupun pewahyuan ketika sudah di Madinah hingga turunnya wahyu terakhir. Ringkasan wahyu itu menunjukkan aransemen kronologi wahyu Makkiyah dan Madaniyah. Berikut ini terdapat beberapa sumber untuk riwayatannya sendiri. Itu ada sumber yang pertama itu dari Ibnu Abbas, yang kedua itu dari manuskripnya Umar bin Muhammad bin Abdul Al-Kafi dari abad ke-15, dan riwayat ketiga itu bersumber dari Ikrimah dan Usain bin Abi Al-Hasan. Di mana terkait susunan kronologi surat Makkiyah, itu Ibnu Abbas dan Al-Kafi itu memiliki kesamaan dengan total 85 surat yang turun di kota Mekah, di mana urutannya itu sama. Sedangkan untuk dari riwayat ketiga dari Ikrimah dan Al-Hasan itu berbeda di bagian akhir-akhir urutannya. Itu dan juga jumlahnya itu sekitar cuma 82 surat. Sementara untuk dari yang periode Madaniyah sama Ibnu Abbas dan Al-Kahfi itu urutannya sama surat-suratnya, dan juga jumlahnya juga sama, itu cuma 28 surat. Sedangkan untuk dari Ikrimah dan juga Al-Hasan itu jumlahnya ada 29 surat dengan urutan yang berbeda daripada Ibnu Abbas dan juga Al-Kahfi gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, hampir dari yang paling mencolok dari ketiga riwayat itu tuh nggak adanya surat pertama dalam susunan kronologi surat-surat Al-Quran. Kasus senada juga terjadi pada hampir seluruh riwayat kronologis lainnya. Hal ini mungkin dikarenakan anggapan bahwa surat pertama atau surat Al-Fatihah itu ada yang mengatakan turun 2 kali. Yang pertama kali itu di Mekah dan yang terakhir itu di Madinah. Dalam Mushaf Ibnu Abbas yang menurut sebagian riwayat itu tersusun secara kronologis 18 surat. Surat 1 itu ditempatkan pada urutan ke-6 di antara surat 74 dan surat ke-111. Jadi dari konstruksi riwayat tentang susunan kronologi susunan surat-surat Al-Quran versi Ibnu Abbas itu barangkali bisa memanfaatkan urutan surat-surat Mushaf sebagai bandingannya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan materi yang pertama ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.